warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan mengenai pengenalan dan teknik pemilihan alat dan bahan praktikum yang beranggotakan saya sendiri, Farasinta Febrianti, Lina Wahyutri Pratiwi, Muhammad Gali Al-Furqon, dan Nuril Ida Puspitaning Tias. Pertama akan saya bahas yakni mengenai alat-alat dalam praktikum. Alat yang pertama yakni labu ukur. Terbuat dari bahan kaca dengan bahan tabung yang berbentuk bulat, leher panjang, bagian mulut sempit, dan dilengkapi dengan penutup. Di bagian leher terdapat garis melingkar yang menandai lingkaran graduasi, volume, toleransi, suhu kalibrasi, dan kelas gelas. Labu ukur digunakan untuk membuat suatu larutan dengan konsentrasi dan jumlah yang diketahui dengan pasti. Labu ukur juga digunakan pada proses pengenceran atau berbagai kegiatan dalam kimia analitik. Yang kedua, buret. Peralatan gelas berbentuk silinder yang memiliki garis ukur dan sumbat keran pada bagian bawahnya. Buret mampu menampung larutan sebanyak 50 mili. Buret digunakan untuk menambahkan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang memerlukan ketelitian tinggi. Buret biasanya digunakan dalam proses titrasi. Alat yang ketiga yakni kertas lakmus. Terdapat dua macam kertas lakmus, yakni kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Kertas lakmus biru merupakan kertas yang ditambah ekstrak lisen atau archen sehingga berwarna biru. Kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah jika dicelupkan ke dalam larutan asam. Akan tetapi tetap berwarna biru ketika dimasukkan pada larutan basah. Sedangkan kertas lakmus merah adalah suatu kertas yang ditambah archen seperti lakmus biru tetapi diberi sedikit asam sulfat atau asam klorida sehingga berwarna merah. Kertas lakmus merah akan berubah warna menjadi biru jika dicelupkan ke dalam larutan basah dan akan tetap berwarna merah jika dicelupkan ke dalam larutan asam. Yang keempat adalah pipa T. Memiliki bentuk seperti huruf T, pipa T berfungsi menghubungkan labu alas bulat dengan kondensor. Alat yang kelima yakni corong kaca. Corong kaca terdiri atas mulut dan batang corong. Corong kaca ini berfungsi membantu memindahkan larutan dari wadah yang satu ke wadah yang lainnya, terutama yang bermulut kecil seperti buret dan tabung reaksi. Selain itu, corong kaca digunakan untuk meletakkan kertas saring dalam proses penyaringan. Alat yang keenam, batang pengaduk. Batang pengaduk adalah sebuah batang panjang yang terbuat dari kaca dan berfungsi sebagai pengaduk dalam suatu metode kimia. Bentuknya batang pengaduk hampir sama seperti sendok, namun terbuat dari kaca. Alat ini umumnya memiliki panjang 10 hingga 40 cm dengan diameternya 0,5. Fungsi dari batang pengaduk yaitu mengaduk larutan, pemisahan secara dekantasi, membuat larutan dari zat padat dan rekristalisasi. Yang ketujuh, mistar. Mistar adalah suatu alat pengukur atau alat bantu untuk menggambar garis lurus. Mistar digunakan untuk mengukur benda-benda yang berbidang datar dan juga berdimensi kecil. Karakteristik mistar diantaranya adalah skala pengukuran terkecil 1 mm, ketelitian 0,5 mm. Cara penggunaan mistar adalah diletakkan benda yang akan diukur pada tepi skala mistar, kemudian pastikan bahwa benda telah sejajar dengan mistar dan salah satu ujung benda tepat berada di angka 0. Dan kemudian bacalah skala mistar yang terletak di ujung lain benda, bukan di ujung yang di titik 0 mistar. Yang kedelapan, kertas saring. Kertas saring adalah sebuah lembaran kertas yang digunakan untuk keperluan filtrasi atau penyaring zat cair. Dalam laboratorium, kertas saring memiliki ukuran pori tertentu. Kertas saring terbuat dari bahan tertentu yang pastinya tidak sama dengan kertas biasa. Cara menggunakan kertas saring dibedakan menjadi dua, yaitu penyaringan biasa dan penyaringan bertekan. Selanjutnya, presentasi akan dibacakan oleh rekan saya, Lina Wahyutri Pratiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Wahyutri Pratiwi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi selanjutnya, yaitu tentang alat-alat dalam praktikum. Yang pertama yaitu tabung Erlenmeyer. Tabung ini merupakan jenis laboratorium yang sering digunakan dalam praktikum. Alat ini berbentuk kerucut dengan
leher silinder dan terbuat dari kaca borosilikat sehingga tahan ketika dipanaskan. Ukuran labu Erlenmeyer bervariasi mulai dari 50 sampai 500 ml. Dinamakan Erlenmeyer karena diambil dari nama seorang kimia asal Jerman yaitu Emil Erlenmeyer. Selanjutnya yaitu pembakar spiritus. Pembakar spiritus ialah alat pemanas dalam kegiatan praktikum kimia. Pembakar spiritus ini berbentuk labu kaca berisi alkohol, spiritus atau sejenisnya yang dinyalakan dengan korek api di ujung sumbunya. Spiritus di sini mempunyai konsentrasi 94-95% yang digunakan sebagai pelarut dan bahan bakar minyak yang tidak menimbulkan jelaga. Selanjutnya yaitu pipet ukur. Penggunaan pipet ukur untuk mengambil larutan dengan ukuran tertentu. Ukuran dari pipet ukur ini bermacam-macam, ya, diantaranya ialah 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, dan seterusnya. Pipet ini biasanya digunakan untuk mengambil larutan yang pekat. Cara menggunakan pipet ukur sebenarnya tidak beda dengan pipet tetes, hanya saja karetnya yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi merupakan salah satu dari alat-alat laboratorium yang berupa non-gelas berbentuk dari kayu yang berbentuk seperti rak kecil. Rak ini digunakan untuk menata atau menyimpan beberapa dari tabung reaksi. Rak tabung ini dibuat dari bahan dasar kayu yang berukuran 35 x 7 cm dan dapat menyimpan sebanyak 24 tabung reaksi. Yang berikutnya ialah indikator universal. Indikator universal ialah sebuah kertas dengan beberapa warna yang digunakan untuk mengukur nilai pH sebagai sebuah larutan. Indikator universal umumnya memiliki 4 atau lebih warna dalam setiap kertasnya, di mana warna tersebut dapat berubah menjadi warna tertentu sesuai dengan nilai pH atau keasaman, serta kebasaan dari suatu larutan. Selanjutnya yaitu kaki 3 dan kawat kasa. Kaki 3 merupakan besi yang mempunyai 3 kaki yang memiliki fungsi sebagai penyangga ring. Fungsi kaki 3 ini ialah sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Sedangkan kawat kasa merupakan alat yang digunakan untuk menahan beker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pembakar spiritus. Selanjutnya yaitu gelas ukur. Gelas ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur volume larutan, mulai dari volume 10 ml hingga 2 liter. Gelas ukur berbentuk pipa dan umumnya terbuat dari bahan plastik, yang dilengkapi dengan bagian bawah yang lebar sebagai kaki untuk menjaga kestabilan gelas ukur. Yang berikutnya yaitu gelas beker. Gelas beker adalah sebuah wadah penampung yang digunakan untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan yang biasanya digunakan dalam laboratorium. Gelas beker berbentuk tabung dengan diameter tertentu yang memiliki skala pada sepanjang dindingnya. Pada bagian bibir gelas beker terdapat bibir tuang sehingga memudahkan dalam menuangkan larutan. Gelas beker dapat digunakan untuk mengukur larutan yang tidak membutuhkan ketelitian tinggi. Gelas beker juga berfungsi untuk memanaskan larutan, tempat reaksi, serta menampung bahan kimia berupa larutan, padatan, pasta, dan tepung. Saya Muhammad Joya Furqan akan melanjutkan alat-alat apa saja yang biasa digunakan dalam praktikum. Alat yang biasa digunakan dalam praktikum selanjutnya adalah pipet tetes. Pipet tetes merupakan alat kimia yang terbuat dari kaca dengan ujung beruncing dan bagian pangkalnya terdapat karet. Karet pipet digunakan untuk mengambil dengan mengeluarkan cairan. Karet pipet ini ditekan untuk mengeluarkan cairan dan dilepaskan untuk mengisap larutan. Pipet tetes berfungsi menambahkan larutan atau aqueous dalam jumlah yang sangat kecil atau tetes demi tetes. Selanjutnya ada tabung reaksi. Tabung reaksi disebut juga dengan test tube atau culture tube yang tidak memiliki bibir tuang.
Tabung reaksi berbentuk seperti pipa dengan bagian atas berbentuk tumpul. Fungsi tabung reaksi sebagai tempat untuk mereaksikan bahan atau larutan kimia dalam jumlah yang sedikit. Selanjutnya ada kaca arloji. Gelas arloji atau kaca arloji adalah salah satu dari instrumen peralatan gelas laboratorium yang digunakan sebagai tempat menimbang bahan kimia, berupa pasta, padatan, atau bubuk. Kaca arloji berbentuk bundar. Fungsi kaca arloji untuk menempatkan bahan yang akan ditimbang, terutama bahan padat dan pasta. Kaca arloji juga digunakan sebagai tempat sampel yang sedang diamati dan menutup wadah pada proses penguapan. Lalu alat selanjutnya ada cawan penguapan. Cawan penguapan terbuat dari porselen dan memiliki bibir tulang. Fungsi cawan penguapan diantaranya sebagai wadah pada saat pemanasan, menguapkan larutan, tempat mereaksikan zat pada suhu tinggi, menguapkan endapan sehingga menjadi bentuk stabil. Sekarang kita masuk ke bahan-bahan yang biasa digunakan dalam praktikum di laboratorium. Bahan pertama yang akan saya bahas adalah HNO2 atau biasa kita sebut asam nitrit. Asam nitrit adalah suatu asam monobasik sekaligus asam lemah yang diketahui hanya ada sebagai larutan dan dalam bentuk garam nitrit. Asam nitrit bersifat korosif, yakni dapat merusak barang-barang, terutama benda yang bersifat logam atau yang dapat melukai tubuh. Bisa juga menyebabkan iritasi kulit, maka dari itu tidak boleh menyentuh dengan tangan terbuka. Pengoksidasi dapat menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik dan bahan periodiksi. Bahan yang selanjutnya adalah HNO3 atau asam nitrat. Senyawa kimia asam nitrat adalah sejenis cairan korosif yang tidak berwarna dan merupakan asam beracun yang dapat menimbulkan luka bakar. Asam nitrat merupakan asam kuat dan zat pengoksidasi yang kuat juga, serta kemampuannya untuk nitrat organik. Asam nitrat sangat penting dalam produksi bahan-bahan kimia seperti obat-obatan, pewarna serat, sintetis, insektisida, dan fungisida. Penggunaan asam nitrat sangat penting dalam dunia industri, misalnya saja sebagai pembuatan amonium nitrat. Penggunaan asam nitrat terbesar pada sekitar 74% dari total produksi untuk pembuatan amonium nitrat pada produksi pupuk. Kemudian bahan peledak, asam nitrat digunakan dalam proses pembuatan bahan peledak yakni trinitrotoluene dengan nitrogliserin. Selanjutnya sebagai propelan roket dan untuk pemrosesan bahan bakar nuklir. Karakteristik asam nitrat adalah cairannya tidak memiliki warna, membeku pada suhu minus 42 derajat Celcius, membentuk kristal-kristal putih, dan mendidih pada suhu 83 derajat Celcius. Bahan yang selanjutnya adalah NH4OH atau biasa disebut amonium hidroksida. Amonium hidroksida dikenal pula dengan sebutan larutan amonia, air amonia, larutan amoniakal, amonia encer, aqua amonia, amonia berair, atau secara sederhana hanya disebut sebagai amonia. Rumus dari amonium hidroksida adalah NH4OH. Memiliki kepadatan 880 kg per meter kubik, massa molar 35,04 gram per mol. Amonia berair digunakan dalam analisis anorganik kualitatif tradisional sebagai pengompleks dan basah. Seperti banyak amina, senyawa ini memberikan warna biru tua dengan larutan tembaga. Larutan amonia dapat melarutkan residu peroksida seperti yang terbentuk dari reaksi Tollens. Hal ini sering ditemukan pada larutan yang digunakan untuk membersihkan emas, perak, dan perhiasan platina. Namun mungkin memiliki efek negatif pada batu permata berpori seperti opal dan mutiara. Kegunaannya sebagai pembersih rumah tangga, pewarna furnitur, pengobatan dari gigitan serangga, dan pemrosesan tembakau. Amonium hidroksida memiliki karakteristik berwujud cairan, berbau sangat tajam, memiliki sifat korosif tinggi sehingga berbahaya bila terkena jaringan kulit. Selanjutnya ada CaCO3 atau biasa disebut kalsium karbonat. Kalsium karbonat adalah senyawa kimia penting terdiri dari satu atom kalsium yang terikat pada satu atom karbon dan 3 atom oksigen. Kalsium karbonat ialah senyawa kimia dengan formula CaCO3. Nama umum untuk senyawa ini meliputi batu kapur, kalsit, aragonit, kapur tulis, dan marmer. Kalsium karbonat digunakan dalam semen dan mortar. Pembuatan kapur digunakan di industri baja, industri kaca, dan sebagai batu hias. Dalam bentuk kalsit,
kalsium karbonat memiliki sifat optik yang menarik, yaitu pembiasan ganda. Hal ini terjadi ketika sinar cahaya memasuki kristal. Kalsium karbonat juga memiliki sifat lain, yaitu seperti frekuensi dan triboluminescent. Ini bila dikombinasikan dengan sejumlah mangan dan diletakkan di bawah sinar UV, lampu akan menyala merah terang. Triboluminescent yaitu sifat yang menunjukkan cahaya saat potongan kristal saling menempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuril Ida Puspita Ningtyas, NIM 207190105. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya sebelumnya mengenai alat dan bahan praktikum yang biasanya kita gunakan. Saya di sini akan menjelaskan bahan praktikum yang biasanya kita gunakan. Bahan yang selanjutnya adalah H2SO4 atau asam sulfat. Asam sulfat atau H2SO4 merupakan asam mineral zat anorganik yang kuat. Zat ini larut dalam air pada semua perbandingan. Asam sulfat yang mempunyai rumus kimia H2SO4 ini memiliki massa molar sebesar 98,08 gram per mol. Asam sulfat berpenampilan seperti cairan higroskopis, berminyak, tak berwarna, dan tak berbau. Asam sulfat murni yang tidak diencerkan tidak dapat ditemukan di bumi karena sifatnya yang higroskopis. Asam sulfat terbentuk secara alami melalui oksidasi mineral sulfide, misalnya besi sulfida. Bahan yang selanjutnya adalah NaCl atau natrium klorida. Natrium klorida atau yang biasa kita kenal sebagai garam dapur adalah bubuk atau kristal zat yang tak berwarna, tidak berbau, dengan rasa asin. Natrium klorida memiliki rumus kimia NaCl. Natrium klorida murni tidak berwarna, namun apabila mengandung kotoran memungkinkan menjadi warna lain. Natrium klorida memiliki sifat fisik mudah larut dalam air dan memiliki titik lebur 800,8 derajat Celcius. Garam dapur mulai mendidih pada suhu 1465 derajat Celcius. Sedangkan sifat kimia natrium klorida yaitu senyawa ini terbentuk sebagai hasil dari interaksi basa dan asam. Natrium klorida adalah elektrolit yang kuat. Ion-ion menarik satu sama lain dengan sangat kuat, dan daya tarik ini antara mereka hanya bisa dipatahkan oleh pelarut polar. Pelarut yang bersifat polar diantaranya adalah etanol, metanol, aseton, dan air. Selanjutnya adalah K2CO3 atau kalium karbonat. Kalium karbonat dengan rumus kimia K2CO3 merupakan garam putih yang dapat larut dalam air, tetapi tidak larut dalam etanol yang membentuk alkali kuat. Kalium karbonat dihasilkan oleh reaksi kalium hidroksida dengan karbon dioksida. Garam ini digunakan dalam pembuatan sabun dan kaca. Pelarut kalium karbonat juga biasanya digunakan untuk proses pemisahan senyawa CO2. Bahan yang selanjutnya adalah HCl atau asam klorida. Asam klorida dengan rumus kimia HCl adalah senyawa kimia yang bersifat asam kuat yang terdiri dari ikatan kimia antara atom hidrogen dan atom klorin. Asam klorida termasuk bahan kimia berbahaya. Di dalam tubuh, asam klorida diproduksi di dalam perut dan secara alami membantu menghancurkan bahan makanan yang masuk ke dalam usus. Yang selanjutnya ada KOH atau kalium hidroksida. Kalium hidroksida dengan rumus kimia KOH adalah senyawa kimia yang merupakan basa logam yang sangat basa atau basa kuat. Kalium hidroksida merupakan penamaan dalam bahasa Indonesia untuk senyawa potasium hidroksida dan dikenal dengan nama lain seperti kaustik potas, potasia, dan potasium hidrat. Kalium hidroksida merupakan senyawa anorganik dengan rumus molekul KOH di mana unsur kalium atau K+ mengikat semua gugus hidroksil atau OH-. Seperti halnya natrium hidroksida, maka kalium hidroksida merupakan basa kuat dan banyak digunakan pada industri kimia sebagai pengontrol derajat keasaman suatu larutan maupun campuran. Selanjutnya ada NH3 atau amonia. Amonia dengan rumus kimia NH3 merupakan senyawa yang bersifat mudah larut dalam air. Ion amonium merupakan transisi dari amonia. Selain terdapat dalam bentuk gas,
Amonia juga dapat berbentuk kompleks dengan beberapa ion logam. Amonia banyak digunakan dalam proses produksi urea, industri bahan kimia, serta industri bubur dan kertas. Amonia yang digunakan secara komersial dinamakan amonia anhidrat. Zat amonia biasanya digunakan sebagai obat-obatan, bahan campuran pupuk urea, dan ZA, bahan pembuatan amonium klorida pada baterai, asam nitrat, zat pendingin, pembuat hidrazin, sebagai bahan bakar roket, bahan dasar pembuatan bahan peledak, kertas, plastik, dan deterjen. Dan jika dilarutkan ke dalam air, maka zat tersebut dapat menjadi pembersih alat perkakas rumah tangga. Karakteristik amonia antara lain, amonia memiliki bau yang sangat menyengat, sangat mudah larut dalam air dalam keadaan standar. Amonia bersifat korosif terhadap timah dan tembaga. Amonia digunakan sebagai bahan alat kecantikan seperti bahan campuran pada cat rambut dan pelurus rambut. Bahan yang selanjutnya adalah NaOH atau natrium hidroksida. Natrium hidroksida adalah suatu senyawa organik dengan rumus kimia NaOH. Senyawa ini merupakan senyawa ionik berbentuk padatan putih yang tersusun dari kation natrium Na+ dan anion hidroksida OH-. Natrium hidroksida merupakan basa dan alkali yang sangat kaustik, mampu menguraikan protein pada suhu lingkungan biasa, dan dapat menyebabkan luka bakar bila terpapar. Senyawa ini sangat larut dalam air dan dengan mudah menyerap kelembapan dan karbon dioksida di udara. Bahan terakhir yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah HBr atau hidrogen bromida. Hidrogen bromida adalah senyawa kimia dengan rumus HBr yang merupakan cairan tak berwarna dan termasuk dalam hidrogen halida. HBr apabila dilarutkan dalam air akan membentuk asam bromida. Anhidrat dan larutan HBr adalah reagen umum dalam pembuatan senyawa bromida. HBr sangat larut dalam air, membentuk larutan asam bromide. Hidrogen bromida dan asam bromida adalah reagen penting dalam produksi organik dan anorganik senyawa bromin. Penambahan radikal ke alil klorida serta stirena akan berturut-turut menghasilkan 1 bromo 3 kloropropana dan fenyletil bromida. Hidrogen bromida bereaksi dengan diklorometana menghasilkan bromoklorometana dan dibromometana. Meskipun tidak banyak digunakan dalam industri, HBr ditambahkan ke dalam alkena untuk menghasilkan bromoalkana, yang merupakan kelompok organobromina penting. Demikian pula, HBr ditambahkan ke haloalkena untuk membentuk geminal dihaloalkana. HBr juga menambah alkuna untuk menghasilkan bromoalkena. HBr digunakan untuk membuka epoksida dan lakton dalam sintesis bromoasetal. Selain itu, HBr juga mengkatalisis berbagai reaksi organik. HBr sangat reaktif dan korosif terhadap sebagian besar logam. Itu tadi presentasi dari kelompok kami mengenai pengenalan dan teknik pemilihan alat dan bahan dalam praktikum. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.